Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kadang ketika kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah, kita tidak bisa merasakan nikmatnya, indahnya, manisnya ibadah. Kenapa? Kita tidak mampu menghadirkan Allah dalam hati kita. Maka ketika kita tidak mampu merasakan indahnya ibadah, atau bahkan yang lebih parahnya lagi, kita melaksanakan perintah Allah yang berupa ibadah, itu kita terbebani, itu yang lebih parah lagi. Padahal kalau kita bisa merasakan indahnya, manisnya, nikmatnya ibadah, kita akan terbuai beribadah dan beribadah dan beribadah terus, karena nikmatnya luar biasa. Ibaratnya, tidak ada manfaatnya kita mempunyai jam yang sangat mahal kalau kita tidak mempunyai tangan. Tidak ada manfaatnya kita mempunyai sepatu yang sangat mahal kalau kita tidak punya kaki. Tidak ada manfaatnya kita mempunyai televisi yang super canggih kalau kita tidak bisa melihat. Dan tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya kita itu sholat, kita berpuasa, kita berzakat, sampai kita itu pergi ke Baitullah, kalau kita tidak bisa merasakan dahsyatnya, indahnya ibadah itu sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana agar setiap ibadah kita itu kita rasakan begitu nikmat, begitu indah, dan kita akan terbuai dengan ibadah-ibadah yang sangat menyenangkan itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kuna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdafa finnar. Dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang jika seorang melaksanakannya, ia mendapat kemanisan iman. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kemudian ia mencintai seseorang dengan tiada dorongan selain karena Allah. Kemudian yang terakhir, dan benci kembali kepada kekafiran sebagaimana kebenciannya untuk dilemparkan ke neraka. Ini 3 cara agar kita bisa merasakan manisnya ibadah. Yang pertama, jadikanlah Allah dan Rasul lebih engkau cintai dari semuanya. Maka kita bisa lihat kisah sahabat Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Ketika Bilal bin Rabah itu masuk Islam, disiksa sampai Umayyah bin Khalaf mengatakan, wahai Bilal, tinggalkanlah Muhammad, engkau kumerdekakan. Jawabnya Bilal apa? Wahai Umayyah, tubuhku ini milikmu, jasadku ini milikmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini aku milikmu, tapi imanku hanya untuk Allah. Allahu ahad, Allahu ahad. Bilal bin Rabah merasakan manisnya iman walaupun tubuhnya hancur, dicambuk, ditindih batu yang begitu besar, berdarah, panas, tapi dia merasakan manisnya iman. Bilal bin Rabah seorang budak, jasadnya budak, tapi hatinya merdeka, hatinya beriman, hatinya tidak bisa dibeli. Kemudian yang kedua, agar kita bisa merasakan indahnya beribadah, manisnya beribadah,
Yang kedua adalah ia mencintai seseorang dan membenci seseorang karena Allah. Jadi kalau kita mencintai seseorang, bukan karena jabatan, bukan karena wajah, bukan karena golongan, tapi karena Allah. Walaupun yang kita cintai itu wajahnya mungkin kurang begitu menarik, jabatannya tidak begitu tinggi, hartanya tidak begitu banyak. Tetapi kalau orang itu cinta Allah, kita cinta, wajib cinta kepada dia. Tetapi walaupun orang yang kita cinta itu cantik, jabatannya tinggi, hartanya melimpah, kalau orang itu tidak cinta sama Allah, maka kita tidak berhak untuk mencintai dia. Ini kita bisa merasakan manisnya iman, bisa merasakan dahsyatnya ibadah yang sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir, agar kita bisa merasakan indahnya ibadah, yaitu kita benci kembali kepada kekafiran, kekufuran, sebagaimana kebenciannya untuk dilemparkan ke neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita benci melaksanakan apa yang dilanggar, yang dilarang oleh Allah. Kita melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, kita benci. Seolah-olah kita membayangkan kalau kita melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah, kita melaksanakan maksiat, melakukan apa-apa yang dimurkai oleh Allah, seolah-olah kita akan dilemparkan di nerakanya Allah yang begitu panasnya luar biasa. Maka kalau kita bisa membayangkan nerakanya Allah, siksanya yang sangat begitu luar biasa mengerikan, kita akan dibakar di nerakanya Allah, maka ibadah kita akan nikmat, sholat kita nikmat, puasa kita nikmat, tahajud kita nikmat. Bahkan kalau kita ketinggalan melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, ada rasa kecewa dalam hati ini. Maka inilah 3 hal kita bisa merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya melaksanakan perintah Allah walaupun berat. Maka yang pertama, cintailah Allah dan Rasul lebih dari semua yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, cintailah dan bencilah seseorang itu hanya karena Allah, bukan karena dunia. Kemudian yang ketiga, bayangkan kalau kita melanggar perintah Allah, melaksanakan kekufuran, bayangkan api nerakanya Allah akan membakar kita. Insya Allah kalau 3 hal ini kita laksanakan, kita akan bisa merasakan manisnya iman, dahsyatnya beribadah, dan kita akan selalu merindukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.